Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Azra Hanifah Putri dengan NIM 192231074 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode FFQ pada individu maupun kelompok. Untuk analisis frekuensi konsumsi bahan makanan pada individu, saya mewawancarai Nona APPS yang berusia 20 tahun. Di sini diketahui bahwa pola makan dari Nona APPS ini didominasi oleh makanan olahan dan cemilan, di mana beberapa jenis seperti sosis, nugget, dan biskuit itu dikonsumsi 1-2 kali per minggu, sedangkan permen coklat dan minuman bersoda itu hanya 1-2 kali per bulan. Konsumsi yang cukup sering adalah roti tawar dan keripik kemasan, yaitu selama 3-6 kali per minggu, dan hanya susu kental manis yang dikonsumsi setiap hari. Skor tertinggi ada pada kategori 1-2 kali per bulan dan 1-2 kali per minggu, yaitu masing-masing 110 skor. Lalu untuk analisis frekuensi konsumsi bahan makanan pada kelompok dilakukan analisis berdasarkan skor dan berdasarkan responden. Untuk analisis berdasarkan skor ini dikumpulkan data kelompok dari 16 responden yang datanya ini membantu dalam membuat rekapitulasi skor FFQ kelompok dalam 1 bulan. Jadi yang ditampilkan dalam PPT ini itu hanya penggalan saja gitu. Tabel aslinya itu lengkap data 16 responden. Lalu dilakukan rekapitulasi yang diketahui bahwa berdasarkan tabel tersebut, konsumsi tertinggi berasal dari kelompok saus atau dressing atau perasa bubuk, yaitu sebesar 1.000, disusul dengan produk bakery sebesar 630, lalu disusul dengan serealia dengan skor 460, dan juga susu atau minuman susu dengan skor 390. Sementara konsumsi skor terendah itu ada pada susu bubuk, ikan, minuman bubuk, dan juga pangan khusus gizi, yaitu sekitar 5-110 skor. Lalu juga didapatkan rata-rata skor dari 16 responden ini tuh untuk 13 kelompok makanan itu adalah 330, di mana menunjukkan bahwa pola konsumsi dari kelompok ini tuh lebih banyak dipengaruhi makanan olahan dan praktis, sedangkan pangan bergizi itu masih jarang dikonsumsi. Lalu kemudian selanjutnya untuk analisis hasil FFQ kelompok berdasarkan responden digunakan tabel intake yang membagi konsumsi tiap individu ini tuh menjadi jarang atau seldom dan sering atau often yang dijabarkan per item makanan. Tabel yang saya lampirkan pada PPT ini juga hanya penggalan dari tabel intake. Untuk tabel aslinya itu full lengkap per item makanan, seperti tabel FFQ pada umumnya. Kemudian dari tabel per item makanan tersebut akan dilakukan rekapitulasi intake per item makanan dan dapat divisualisasikan pula dalam bentuk diagram batang. Dari data tersebut diketahui mayoritas kelompok pangan pada FFQ itu dikonsumsi jarang oleh responden, termasuk susu, serealia, bakery, daging, fast food, serta snack atau minuman kemasan. Konsumsi agak lebih sering itu terlihat pada ikan dan permen atau coklat, yaitu sebesar 19%, serta tertingginya itu pada saus atau dressing atau perasa bubuk di 21%. Sementara itu, pangan khusus gizi dan minuman bubuk atau konsentrat sama sekali tidak sering dikonsumsi. Jadi 100% itu jarang dikonsumsi oleh 16 responden ini. Frekuensi konsumsi juga dianalisis per kelompok makanan menggunakan pie chart seperti yang dapat terlihat pada PPT, di mana sebagian besar bahan makanan itu irisan paling besarnya merupakan kategori seldom atau jarang, sedangkan potongan untuk often-nya itu cenderung lebih kecil gitu, seperti yang tertera di PPT ini gitu. Bahkan terdapat pula beberapa kelompok makanan ini yang frekuensi konsumsinya itu 100% seldom. Ya, sehingga memang rata-rata dari kelompok responden ini frekuensi konsumsinya itu jarang pada sebagian besar kelompok makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.